Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali di pembelajaran matematika kelas 5 tentang materi data. Nah, teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu membaca dan menafsirkan diagram batang. Sebelum kita mulai, teman-teman, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya, teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan buku paket matematikanya dan juga alat tulisnya, bisa pensil, pulpen, dan penggaris. Nah, teman-teman, di pembelajaran kita kali ini, teman-teman mohon untuk menyediakan penggaris. Jadi kayak wajib ya. Kenapa? Karena nanti akan membantu kita dalam membuat diagram ataupun membantu kita dalam menarik garis. Nah, kita mulai ya untuk materi ini. Dibuka bukunya halaman 148. Halaman 148. Di sini disajikan sebuah gambar yang disebut dengan diagram batang. Nah, gambarnya ini ya teman-teman. Ini namanya diagram batang. Apa sih diagram batang itu? Diagram batang adalah, nah teman-teman boleh digarisbawahi atau di highlight pakai stabilo ataupun yang lainnya. Nah, di sini disebutkan bahwa diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan atau kuantitas yang dinyatakan dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Nah, yang mana nih persegi atau persegi panjangnya? Ya, yang ini ya, yang batang ini itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, diagram batang itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, yang teman-teman harus baca ketika ketemu dengan diagram batang adalah diagram batang itu memiliki garis horizontal atau garis mendatar. Kita lihat keterangannya apa sih? Oh, tahun. Kalau di contoh ini ya, tahun 2011 sampai dengan 2016. Ada berapa tahun ya ini kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti data ini menunjukkan data selama 6 tahun. Selanjutnya kita lihat dulu nih garis vertikal, garis yang tegak lurus ke atas. Garis vertikal ini menunjukkan hasil panen dalam ton atau jumlahnya. Atau kalau dalam tabel, frekuensi ini adalah frekuensinya. Ya teman-teman di note. Garis vertikalnya menunjukkan jumlah barangnya atau frekuensinya. Sedangkan garis mendatar, ini mendatar atau horizontal, ini menunjukkan keterangan barang atau jenisnya apa. Kalau tahun ya berapa tahun, nilai ya nilai, kemudian pokoknya jenis barangnya. Nah, yang tegak lurus ke atas ini menunjukkan jumlahnya atau frekuensinya. Selanjutnya mari kita baca ya diagram batang ini. Cara membacanya adalah teman-teman lihat dulu keterangan di garis mendatar. Yang pertama kita lihat ada tahun 2011. Panen di tahun 2011 itu ada berapa ton? Nah, untuk mengetahuinya kita lihat dengan memberi bantu garis tarik ke kiri menuju angka di garis vertikal. 12. Tulis di sini untuk memudahkan kita. Berarti di 2011 ada 12 ton panen padinya. Kemudian selanjutnya di tahun 2012 kita lihat tarik ke kiri
ada 6. Begitu seterusnya, teman-teman, agar memudahkan kita ya. 2013, kemudian 2014. Ini sudah ada garisnya, jadi kita lebih enak tariknya. 16. Di 2015 ada 4. Di 2016 sama dengan 2013, yaitu 10. Nah, teman-teman boleh nih ditulis dulu, diisi seperti ini. Nah, kalau sudah misalkan Bukas tanya nih, hasil panen padi terbanyak yaitu titik-titik ton. Berapa jawabannya? Terbanyak. Cari batang yang tertinggi, yaitu 16. Hasil panen padi terbanyak, yaitu sebanyak 16 ton, terjadi pada tahun, lihat tahunnya. Nah, seperti itu. Lihat, berarti di 2014 itu panennya tertinggi. Kalau ditanya hasil panen rendah, kita lihat batang yang paling rendah. Seperti itu. Paham ya sampai sini? Kalau paham, Bupras lanjutkan. Sebelumnya Bupras hapus dulu ya. Oke. Sekarang lanjut ke halaman 150. Nah, di sini diminta ayo berlatih. Nah ya, di sini ayo berlatih di halaman 150. Teman-teman bisa lihat di sini disajikan sebuah diagram batang yang menunjukkan data tentang apa ini? Betul, ulangan matematika kelas 5. Nah, di sini adalah data, keterangan datanya apa, kemudian yang garis vertikalnya itu menerangkan tentang nilainya. Ulangan keberapa dan nilainya berapa. Kita mulai ya. Caranya tadi gimana? Kita lihat dulu data di garis mendatar. Ada ulangan sebanyak 8 kali ulangan. 8 kali ulangan. Kemudian ulangan pertama nilainya berapa? 60. Ulangan kedua 80. Ulangan ketiga 50. Terus ya diisi teman-teman. Insya Allah sudah bisa ya. Ini akan membantu kita nanti kalau kita mau melihat, jadi sudah tidak perlu menarik-narik ke kiri lagi. Nah, kita tulis dulu seperti ini. Baru kita baca soalnya. Nomor 1. Nilai rata-rata paling tinggi terjadi pada ulangan ke... Gimana caranya menjawab? Betul, lihat batang yang paling tinggi karena di sini ada kata paling tinggi. Cari paling tinggi batang nomor 6. Berarti kita tulis ke 6 dengan nilai, lihat ke atas, 90. Sampai sini paham? Lanjut soal nomor 2. Nilai rata-rata ulangan kedua, kita kata kuncinya adalah kedua, berarti pegang dulu 2. Iya. Adalah, lihat batangnya ulangan kedua berapa nilainya? Ini ya udah kita tulis 80. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Nilai rata-rata ulangan keempat. Kita lihat nih, keempat dan kelima adalah keempat dulu. Kita lihat ini ya, batang keempat. Ulangan keempat. Nilainya 80. Kemudian ulangan kelima, kita lihat yang kelima ke atas 70. Bisa yang isinya insya Allah.
Nomor 4, nilai rata-rata yang sama, kata kuncinya yang sama, terjadi pada ulangan cari nilainya yang sama. Ini ya, berarti 80 nilainya ada 2. Lihat ke bawah. Ulangan kedua dan ulangan keempat. Nah, begini teman-teman. Silakan diisi. Baik, kita lanjutkan. Diisi. Teman-teman kemudian buka halaman 151-nya. Ya, 151. Ada apa sih di sini? Oh, kebablasan ya. Di 151 ini tentang membaca dan menafsirkan diagram garis. Teman-teman pada dasarnya sama ya. Cara membacanya itu sama. Lihat garis mendatar, kemudian garis vertikal atau garis naiknya. Sama caranya seperti itu. Hanya saja diagram garis itu adalah diagram yang digambarkan dengan menggunakan garis lurus. Nah, nanti insya Allah kita akan membuat cara membuat diagram batang, diagram garis seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman, boleh dibaca untuk diagram garisnya, karena cara membacanya pada dasarnya sama. Lihat mendatar, kemudian vertikal. Lihat mendatar, yang dilihat adalah di sini ya, titiknya teman-teman ya. Awalnya gini, hari pertama itu ada penjualan sebanyak 4. Hari kedua penjualannya sebanyak 8. Hari ketiga, nah awalnya adalah berupa titik-titik ini. Kita buat titik-titik ini. Kalau sudah jadi titik-titik baru dihubungkan dengan garis. Maka membentuklah diagram garis, yaitu garis yang menghubungkan dari titik satu ke titik yang lain seperti ini. Ya. Coba kita lihat langsung contohnya ya. Nah, di sini. Ini diagram garis. Ini disebutkan, ini adalah data tentang apa nih? Kita bisa baca judulnya di sini. Ini namanya judul batangnya. Produksi kedelai di Desa Lindung. Kemudian lihat garis mendatarnya tentang tahun. Di sini ada dari tahun 2011 sampai 16. Tadi adalah 6 tahun. Banyaknya sama. Nah, untuk membuat skala ini teman-teman, skala itu adalah angka. Boleh ditulis 1, 2, 3 berurutan teman-teman boleh, atau langsung ditulis sesuai data yang kita punya. Nah, seperti ini. Cara membacanya sama. Produksi tertinggi pada tahun 2016, kita lihat 16 sebesar ke atas, tarik ke samping. Caranya seperti ini. Kita adalah tandai titiknya, yang kita baca di titiknya kalau diagram garis itu. Berarti kalau 2015 titiknya ini berhenti di sini angka berapa kira-kira teman-teman? Kalau di sini 8, kemudian tidak ada angka, kemudian dilanjutkan angka 10, berarti di sini adalah angka betul 9. Kemudian di 2014 titiknya ini kita tandain, kita tarik ke kiri ada 8. Di 2013 titiknya kita pegang, tandain. Nah, di sini kan tidak ada angka nih ya. Kalau tidak ada angka, kita bisa lihat angka sebelum dan sesudahnya. Angka sebelumnya 4, angka sesudahnya 6. Berarti di antara 4 dan 6 itu ada angka 5, betul. Angka 5. Di 2012 itu sebanyak 4. Kemudian di 2011 itu sebanyak 2. Nah, ini datanya ya. Kalau ditulis di tabel frekuensi, nah teman-teman kan sudah kita pernah belajar ya tabel frekuensi. Itu minimalnya itu ada data, di sini tahun, kemudian di sini produksi. Ini produksi bisa dilihat dari kategori ini ya teman-teman, ada keterangannya. Kita tulis 2011, tahunnya 2011. Ada sebanyak produksinya 2 ton.
Kemudian 2012 ada 4 ton. 2013 ada 5 ton. 2014 ada 8 ton. 2015 ada 9 ton. Gak muat, Pupras tambahin. Ada 9. Ini pakai penggaris ya teman-teman. Kalau membuat tabel, membuat diagram itu pakai penggaris. 2016 banyak 10 ton. Nah, awalnya datanya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman sajikan dalam bentuk tabel. Sampai sini paham ya? Silahkan ditulis untuk keterangan yang teman-teman anggap itu penting seperti ini tadi ya. Kalau angkanya tidak ada, berarti kita lihat angka itu berada di antara angka berapa dan berapa. Ini penting, teman-teman boleh di-note. Kemudian memberi tanda angka-angka di setiap titiknya. Kalau tadi di setiap batangnya. Silakan ditulis. Buka lanjutkan ya. Kalau sudah selesai menulis, dibuka dan dilanjutkan lagi untuk halaman 152. Ayo berlatih teman-teman isi sendiri ya. Cara membacanya seperti tadi. Nah, ayo berlatih teman-teman isi sendiri. Di sini disajikan sebuah diagram garis, lihat mendatarnya dulu, baru ke atas cari titiknya. Coba bantu yang satu ya. Kita lihat diagramnya adalah tentang hari, kemudian jumlah pengunjung atau orang. Kerjakan soal berikut. Pengunjung perpustakaan adalah sebagai berikut. 1. Pengunjung pada hari Kamis sebanyak Kamisnya dilihat. Kemudian lihat titiknya. Oh, titiknya ini ditarik garis ke kiri. Berapa orang? 70. Begitu selanjutnya. Silahkan teman-teman diisi untuk ayo berlatih 7.5. Kalau sudah, teman-teman nanti dilihat ya. Di halaman 152 itu ada ayo berlatih 7.6. Teman-teman kerjakan, insya Allah nanti akan kita bahas di kelas. Di pertemuan tatap muka ya. Sebelumnya Bu Pras akan bacakan nih soal nomor 1. Ini hasil ulangan matematika kelas 5 SD Taruna tercatat sebagai berikut. Nah, ini namanya apa teman-teman? Ini diagram, ini adalah tabel. Disajikan dalam tabel. Cara membacanya lihat siswa. Siswanya ada berapa? Kemudian yang kedua adalah banyak siswa, maaf. Nilai, kemudian banyaknya siswa. Nah, ini kalau digambar di grafik diagram itu banyaknya siswa ini adalah garis vertikalnya. Ini menjadi garis vertikal atau garis ke atas. Ini garis horizontal atau garis mendatar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini jika kalian diminta untuk menampilkan atau menyajikan tabel ini dalam diagram batang maupun diagram garis. Cari dulu nih mana nih yang jadi garis mendatar dan garis horizontalnya. Selanjutnya, teman-teman kalau ada soal dalam bentuk tabel seperti ini, teman-teman bisa nih banyaknya siswa dijumlah dulu biar tahu ada berapa orang sih di kelas itu gitu ya. 2 tambah 4, 6, tambah 10, 16, ditambah 7, 23, ditambah 4, 27, ditambah 3. Berarti data ini menampilkan nilai ulangan 30 siswa. Ya, intinya hanya ada 30 siswa. Kemudian banyak siswa yang nilainya paling kecil. Berarti nilainya paling kecil karena ada kata nilai, berarti teman-teman lihatnya juga di baris nilai. Cari di sini. Yang atas.
yang di baris nilai. Cari angka yang paling kecil. Jika KKM 7, kriteria ketuntasan minimalnya 7, kemarin sudah belajar dan sudah dicatat ya. Jika KKM-nya 7, siswa yang tuntas adalah berarti 7, nilai 7 ditandain dulu di sini. Di sini kan ya. Kalau ditanya siswa yang tuntas, artinya 7 ini dianggap tuntas. Ingat, 7 ini dianggap tuntas. Kemudian teman-teman jumlahkan siswa yang ada di kolom di baris siswa ini. 7-nya dianggap tuntas. Ini tuntas. Kalian hitung ada berapa siswa. Ingat ya, kalau KKM-nya 7, 7 ini dianggap tuntas. Kemudian C-nya, jika KKM 7, siswa yang harus remedial sebanyak, artinya dia tidak selesai. Kalian tinggal hitung aja yang di sini. Nilai di bawah 7 ini ada berapa orang di jumlah. Nah, begitu ya teman-teman cara menjawabnya. Teman-teman bisa dilanjutkan, ayo berlatihnya sampai nomor yang teman-teman mampu. Sampai nomor, kita udah belajar sampai dengan terakhir ya, sampai dengan diagram garis. Untuk latihannya teman-teman bisa coba kerjakan aja, nanti kita akan coba bahas bersama di kelas. Ya, kita sudah pelajari ini semua ya teman-teman. Nah, di sini nomor 2-nya tentang tabel frekuensi sama cara bacanya. Nomor 3-nya tentang diagram gambar. Untuk diagram gambar, teman-teman itu yang perlu diperhatikan adalah keterangan. Mana keterangan? Ini. 1 orang mewakili 5. Nah, kalau mewakili 5, berarti kalau ada 2 seperti ini, berarti 2 dikali 5. Ingat, seperti itu. Terus carinya seperti itu. Ya, baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini Bu Pras cukupkan. Teman-teman berlatih untuk soal-soal latihannya diisi semampunya. Nanti akan kita bahas bersama saat pertemuan di kelas. Bu Pras cukupkan, mohon maaf lahir batin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.